Apa yang pernah kita lakukan, kita pernah proses, kita lakukan seperti ini, nanti endingnya seperti apa akan menjadi pembelajaran kita tentunya. Seperti pada video kali ini ya, ini mempunyai kesan karakter tua yang mungkin memerlukan waktu yang lama dengan pemahatan ulang, dengan konsep kita tahap demi tahap melakukan pelukaan. Baru kita lakukan pengenolan di atas, walaupun toh ada beberapa cabang di bawah oper, tetap kita ulang, kita nolkan. Yang penting kita mempunyai bahan dasar yang sudah maksimal. Seperti halnya kita dongkel di alam ya, kita dapat bahan yang mempunyai karakter kesan tua, tapi atasnya ada yang oper, tetap kita ulang, kita mulai dari nol lagi. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama, proses membuat bahan bonsai dari nol. Nah, di belakang saya ada 3 bahan bonsai waru Taiwan. Kali ini saya mau memaksimalkan pangkal bawah dulu. Nanti kalau sudah mungkin mempunyai kesan karakter tua dan bahan dasar akar sama batangnya sudah maksimal, mungkin akan saya lakukan tahap penyetelan atas. Nah, di sini ini proses yang 1 bulan lalu saya lakukan, pembuatan pembesaran pangkal batang bawah sudah saya update. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi. Pas proses saya mengerjakan, saya mau melakukan proses tahap lanjutan. Mungkin ini 3 bahan nanti yang saya mau lakukan, sama yang di sebelah sini sama yang di sebelah sana. Ini jenisnya waru, kalau tidak salah waru Taiwan ya. Awal saya beli bahannya namanya, ID-nya jenis waru Taiwan. Tapi apapun ID-nya, jenisnya, yang penting kita proses membuat bahan bonsai memaksimalkan sebagus mungkin ya. Oke, kita langsung ke bahan pertama ya, yang 1 bulan lalu saya kerjakan. Kita cek kondisinya seperti apa ya. Ini untuk kondisi saat ini setelah 1 bulan yang lalu saya lakukan pemahatan ya, membuat pengepenan dan pembesaran pangkal batang. Nah, ini masih kurang untuk pemahatan. Saya mau lakukan nanti setelah pemahatan 1 bulan yang lalu, mungkin saya akan lakukan pemahatan pangkal batang paling bawah dari sekian turun ke bawah biar mengembang. Nah, ini terlihat untuk 1 bulan yang lalu saya lakukan pemahatan. Di sini ada sedikit pemahatan, kita cek dari sebelah sana ya. Oke, ini dia untuk dari yang sebelah sininya. Nah, ini yang saya lakukan pemahatan 1 bulan yang lalu. Terlihat di sini ada tidak terlalu banyak ya untuk pemahatan. Kalau atas mungkin saya stop untuk pemahatan karena pengen saya untuk melakukan nanti pembesaran pangkal dari ini ke sini. Oke, saya mau langsung melakukan proses untuk pengerjaan lanjutan untuk pembuatan yang seperti pada contoh sudah saya lakukan. Seperti ini pengembangannya, mungkin akan saya lakukan di bagian sekian akar-akar. Kita cek yang bahan yang sebelah kanannya. Untuk bahan ini ya, nanti juga saya mau kerjakan, ada 2 bahan. Nah, ini juga sama, nanti saya akan lakukan proses seperti halnya pada gambar di video di depan tadi. Ini jenisnya sama untuk waru Taiwan. Nah, ada 1 lagi yang di sebelah sini. Nah,
ini masih saya lakukan proses juga nanti sama pengerjaan. Oke, saya langsung mau mengerjakan nanti seperti apa. Mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terus berkarya dan berbudidaya. Ya, selesai untuk satu bahan yang sudah saya proses. Pembesaran pangkal batang bawah. Ini tadi saya lakukan pemahatan dari sini nyampe akar. Dan di sini terlihat ini nanti mungkin kedepannya prosesnya masih agak sedikit lama ya. Mungkin ini ke depan setelah pemahatan ini terlihat ada pengembangan, akan saya besarkan dinding groundnya, dan ada beberapa PR yang untuk pembesaran akar di sini sama di sini sama di sini. Tadi ada pengurangan akar, 2 akar di bawah sini sama di sini. Saya buang akarnya agak sedikit besar. Nah, ini untuk bekas potongan akarnya. Mungkin ini nanti akan cepat ya untuk pembesaran akar ini, karena akar di sini tadi tentunya mengganggu untuk pembesaran akar di sini. Nah, mungkin untuk tahap pembesaran akar, treatment untuk di video saya sebelumnya juga pernah saya berbagi. Nanti mungkin setelah akar ini proporsi besar, mungkin akan saya potong, akan saya lakukan pembuatan anak cabang akar ke depan kalau sudah batang ini maksimal, dan mengejar pembesaran 3 akar ini. Mungkin untuk ke depan bisa saja ya, ini untuk konsepnya bisa dipotong di sini, kita cari tumbuh titik tunas di sini untuk cabang pertama. Terus bisa juga kita potong di sini, kita cari terusan di sini. Tergantung ini nanti kita lihat proporsi enaknya bagaimana setelah pangkal batang dari sini ke bawah sesuai seperti yang kita inginkan ya. Oke, kita langsung saja lihat ke bahan yang satunya lagi. Saya mau lakukan proses juga sama seperti ini. Oke, kita melihat untuk bahan yang kedua ya. Nah, kalau ini stylenya sudah mungkin konsepnya sudah saya setel dari awal, pas banget untuk beberapa cabang-cabang yang sudah tersedia di sini. Saya ini mungkin planning ke depan, planning ya, baru planning ya, karena untuk konsep bahan bonsai sendiri tentunya kita lihat konsep
batang dulu sama akar, nanti enaknya bagaimana. Tapi ini sudah saya konsep sedemikian rupa dari awal. Sini ada cabang pertama, kedua, ini nanti mungkin back, terus ini dulu ini cabang sini ya, saya V, saya tekuk ke sana, sudah maksimal. Tapi untuk pengepenannya mungkin ini sudah dapat ya, kalau kita press sekian, kita potong sekian, ini terusan ke atasnya. Tapi untuk bawah belum maksimal, terlihat pecahan-pecahan ini. Untuk pembesaran pangkal di sini masih terlihat untuk tulangnya. Saya mau kerjakan proses ini dengan pemahatan di samping sini sama beberapa, nanti saya lihat untuk ke depan penutupannya biar cepet, dan pengepenannya pangkal batang bawahnya biar maksimal dulu. Nanti ini masih los ya, semuanya masih los. Karena apa, di saat kita mengerjakan bawah semuanya harus los biar cepat untuk menutup, daripada pengerjaan di bawah seandainya kita pahat atau kita bikin alur atau kita membuat kesan karakter tua. Oke, saya langsung mau mengerjakan untuk bahan ini. Oke, bahan yang kedua sudah selesai saya lakukan untuk pengerjaan ini. Nanti proses mungkin akan lumayan lama ya. Nanti setelah ada pengembangan untuk penutupan apa yang saya kerjakan tadi, mungkin akan saya timbun sekian ya. Tapi biar lukanya menutup dulu, biar aman, kira-kira 50% sudah kambium jalan, saya lakukan penutupan sekian. Dan untuk setting atas saya banyak belajar, tentunya di lahan ground ya, pengalaman yang sudah ini nanti mungkin kalau ada beberapa yang oper dan cabang ke depan kita mau pakai terbiasa. Karena ini masih proses di bawah, tentunya masih pengelosannya. Seperti ini sudah paling besar ya. Nanti kita bisa potong paling ujungnya aja, paling pucuknya. Ada anak cabangnya seperti ini, paling ujungnya kita potong untuk menghentikan pembesaran daripada cabang yang sudah oper. Tapi paling ujung ya. Nah, paling ujung-ujung tetap kita sisakan tingkat kesuburan daun. Karena apa, masih proses untuk membantu pangkal batang bawah biar maksimal. Jangan kita langsung press. Kalau kita langsung press di sini, sedangkan di bawah belum seperti yang kita inginkan, karakternya belum maksimal. Untuk jalur yang ke sini, akar yang belakang di sini nanti tidak sempurna. Jadi kita lakukan pemotongan paling ujung-ujung, tetap kita sisakan daun untuk membantu daripada kita proses di bawah. Oke, langsung saja kita lihat untuk bahan yang ketiga seperti apa. Sudah ada di hadapan saya ya, ini untuk bahan yang ketiga. Ini mungkin kalau kita lihat setel dari kondisi saat ini ya, kita nanti belum tahu kedepannya seperti apa bahan ini.
paling kita potong sekian ya. Ini untuk cabang yang pertama, terus nanti untuk tak cari terusan ke atas. Nah ini untuk kondisi saat ini, tapi saya mau masih proses untuk ban ini nanti seperti apa. Saya mau langsung lakukan pengerjaan seperti halnya tampak di video depan tadi. Ini Taiwan juga untuk ID-nya. Ya selesai ya kali ini, alhamdulillah ketiga ban sudah saya kerjakan, ini yang terakhir. Tentunya kita berbudidaya, apalagi dari cangkok di lahan kita dari kecil-kecil ya. Kita tentunya proses membuat bahan bonsai tidak mudah. Karena apa? Yang pertama, kita perlu perhatikan akar, batang. Untuk cabang mungkin kita bisa mulai dari nol. Kalau kita sudah mendapatkan akar, batang mempunyai kesan karakter tua. Nah, proses memang sangat lama ya. Kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Tetap kita belajar dari lahan, ground apa yang pernah kita lakukan, kita pernah proses, kita lakukan seperti ini, nanti endingnya seperti apa akan menjadi pembelajaran kita tentunya. Seperti pada video kali ini ya, ini mempunyai kesan karakter tua yang mungkin memerlukan waktu yang lama, dengan pemahatan ulang, dengan konsep kita tahap demi tahap melakukan pelukaan. Baru kita lakukan pengenolan di atas. Walaupun toh ada beberapa cabang di bawah oper, tetap kita ulang, kita nolkan. Yang penting kita mempunyai bahan dasar yang sudah maksimal. Seperti halnya kita dongkel di alam ya. Kita dapat bahan yang mempunyai karakter kesan tua, tapi atasnya ada yang oper, tetap kita ulang. Kita mulai dari nol lagi. Tapi tentunya dengan bahan dasar yang maksimal, akar sama batang yang sudah tua dan mapan, tentunya kalau harga variatif juga, mungkin selera juga. Karena untuk masalah kita bicara harga, tentunya kita melihat kualitas juga variatif juga. Ada yang besar mahal, ada yang besar murah. Terkadang ada yang kecil mahal, ada yang kecil murah, tergantung kualitas bahan kita. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar, sharing, apapun masukan teman-teman saya akan tampung, saya akan mencoba langsung di lahan ground. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman seputaran di Wonogiri, untuk teman Sukoharjo, Wonogiri dan sekitaran. Untuk teman-teman senior terkhususnya, saya banyak belajar dari beliau-beliau. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.